Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca alat ukur listrik, yaitu potmeter. Ya, dimana potmeter itu adalah berfungsi sebagai pengukur tegangan pada suatu komponen. Gambar potmeter secara umum seperti ini, ya. Ini potmeter yang biasa ada di sekolah. Ini ada warna hitam ini kutub negatif, sementara yang merah ini adalah batas ukurnya, ya. Jadi 3, 15, 300. Ingat, ini tidak mesti demikian nilainya, tergantung potmeter yang kamu gunakan. Tapi biasa di sekolah bentuknya seperti ini. Cara membacanya sama dengan cara ampermeter, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur, ya. Jadi yang belum nonton bagaimana cara membaca ampermeter, tonton dulu biar paham cara membaca voltmeter. Ini bukan A tapi volt, ya, salah ini. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal. Perhatikan di sini ada suatu rangkaian, ya. Ini apa nih? Tanda apa ini? Ini baterai, ya. Sumber tegangan, sini positif negatif. Kemudian baterai ini, sumber tegangan ini dihubungkan dengan resistor R2 dan resistor R1, ya. Ini hubungannya apa ini? Seri, ya. Kemudian pada resistor S1, ya, kabelnya merah sama biru dihubungkan ke voltmeter, ya. Dimana pada voltmeter ini memiliki batas ukur, ya. Ini 300 volt, ini batas ukur 300 volt. Kemudian dia memiliki skala maksimum, skala maksimal, ya. Saya beri nama S max, ya, boleh terserah, saya beri nama S max, skala maksimal 120, ya. Ingat, ya, di ampermeter sudah saya jelaskan skala maksimal. Nah, jarum penunjukan ini adalah 80 kata soal. Nah, lalu ditanyakannya adalah berapa tegangan hambatan R1, berapa tegangan di sini, ya. Karena ini kabelnya nyambung ke sini, maka tegangan R1. Seandainya kabelnya ini di sini sama di sini, maka nanti tegangan R2, ya. Oke, langsung saja untuk menentukan tegangan pada R1 kita gunakan rumus ini, ya. Hasil ukur saya singkat HU sama dengan skala yang ditunjuk. Perhatikan. Ini jarum ini menunjukkan skala berapa? Angka berapa? Angka 80. Berarti 80 bagi skala maksimal atau skala maksimum. Ampermeter ini, voltmeter ini mempunyai skala maksimal 120, ya. Paling besar nilainya 120. Berarti sini 120 kali batas ukur di sini 300 volt. Tulis 300 volt. Nah, tinggal kita kalikan 300 kali 80, 24.000 dibagi dengan 120. 2400 bagi 12 itu adalah 200 volt. Nah, inilah dia tegangan pada R1, ya. Inilah dia pada tegangan R1. Gampang kan? Berapa skalanya, berapa jarumnya, kemudian dibagi dengan skala maksimalnya, kemudian dikali dengan batas ukurnya. Oke. Kita lihat contoh soal yang kedua biar lebih paham. Nah, ini adalah ampermeter, voltmeter yang dihubungkan dengan suatu rangkaian, ya, R1, R2 dan sumber tegangan E. Di mana pada rangkaian ini mengalir arus 2 ampere. Ini adalah I, ya. Ingat, ya. Hukum Ohm, arus itu I. Yang ditanyakan adalah tegangan pada R1. Nah, ini kabel voltmeter ini dia terhubung ke R1, ya. Jadi nanti pembacaan voltmeter itu adalah tegangan daripada R1, ya. Yang B nilai R1, yang C tegangan sumber. Oke, kita jawab yang A. Tegangan itu P, ya. Tegangan pada resistor 1, ya. Karena resistor 1 ini terhubung sama voltmeter, maka nanti tegangan voltmeter itu juga sama dengan tegangan R1, ya. Nilai tegangan R1 itu adalah hasil dari pembacaan voltmeter. Maka bagaimana caranya? Kita gunakan ini tadi. Hasil ukur HU sama dengan skala yang ditunjuk. Lihat, ini merah ini nunjuk kemana dia? Mana nih? 90, berarti 90.
ini per ya. Maksimalnya berapa ini? 0 sampai 120. Maksimalnya 120. Kali batas ukurnya berapa? Di sini batas ukurnya 240 volt. Nah, ya. Oke. Karena angkanya besar kita kecilkan. 90 per 120 ini sama-sama dibagi 30 jadi 3 per 4 ya, dikali 240 ya. Ini saya kecilkan ya, saya sederhanakan. 240 kali 3 tuh berapa? 720 ya. Dibagi 4 itu adalah berapa? 180 volt. Inilah dia nilai tegangan pada hambatan satu ini ya. Sudah terjawab yang A. Sekarang nilai R1. Nilai R1 kita bisa tentukan dengan menggunakan hukum Ohm ya. Ingat hukum Ohm itu adalah I sama dengan arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Karena dicarinya R, maka ini rumus kita balik. R sama dengan P dibagi I. Nah, P siapa di sini? Tentunya P R1. I siapa di sini? Tentunya I R1. Nah, berapa tegangan di R1? Sudah kita dapatkan ini 180. Berapa arus yang mengalir pada R1? Di sini katanya 2 ampere. Kenapa 2 ampere, Pak? Ingat, ini disusun secara seri ya. R1 dan R2 disusun secara seri. Ingat prinsip seri, arus yang mengalir itu sama besar. Maka kalau di sini 2 ampere, maka di sini juga 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Maka di sini 2. Hasilnya adalah 90 ohm. Selesai. Paham? Sekarang C, tegangan sumber. Tegangan sumber itu adalah tegangan baterai ini loh, ya. Tegangan baterai. Kita pakai hukum Ohm juga. Rumusnya, oke, saya tulis dulu. Tegangan sumber. Kalau kita simbolkan P ya. P sumber, oke, PS lah. P sumber, enggak apa-apa. P baterai boleh. Nah, hukum Ohm I sama dengan P per R, ya toh? Maka kalau mencari P kita balik, P sama dengan I dikali R. Sini P sumber ya. Sini I siapa? I sumber. Ya, I. Kemudian R ini apa? R total. Nah, perhatikan R total. Kenapa R total, Pak? Karena di sini ada 2 hambatan. Ya, ini disusun seri. Ya, R1 R2 ada susun seri, maka hambatan penggantinya, ingat pada bab-bab awal, hambatan pengganti seri itu dijumlah. R1 ditambah R2, maka di sini 90, ini R1 90 ya. Ditambah R2-nya 10, maka 100 ohm. Maka di sini R-nya adalah 100 ohm. I-nya, I sumber adalah 2 ampere ya. Kenapa 2? Ingat sekali lagi, ini seri. Seri itu arusnya sama besar. Yang keluar dari baterai 2 ampere, yang masuk ke sini 2 ampere, yang masuk ke sini juga 2 ampere ya. Jadi di sini 2 kali R tot-nya 100 tadi, 90 tambah 10. Kenapa dijumlah, Pak? Karena ini seri. R1 dan R2 seri. Maka rangkaian pengganti seri itu ditambah. Sini 100, hasilnya adalah 200 volt. Nah, inilah dia jawaban untuk A, B, dan C. Semoga bisa dipahami. Saya nanti silakan tuliskan di komentar jika tidak paham ya. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.